Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di dalam channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan kalau memungkinkan memberi solusi. Saya bertemu dengan tokoh yang luar biasa hari ini, Pak Guntur Hawa. Beliau mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, yang sekarang sudah tidak jadi lagi dan berbisnis di bidang tanaman hias. Tapi walaupun mantan mungkin masih punya perhatian dan kesan-kesan terhadap pelaksanaan pemilu, khususnya pilkada yang akan datang. Maka saya akan tanya sebagian mengenai kesan-kesannya dan ramalannya terhadap pilkada yang akan datang, dan kemudian nanti berbicara tentang bisnis barunya, yaitu tanaman hias. Apa yang akan terjadi kira-kira? Ya, ini menurut kami Bapak Bambang Sadono. Jadi ini saya pilkada kalau memang terjadi 2020 dan memang sesuai dengan PKPU yang mau dikeluarkan tahapannya dan Perpu, wah ini mencatat sejarah. Memang di dalam rangka pilkada dalam posisi pandemi COVID-19 ini, ya apakah sukses atau tidak menjadi tanda tanya besar. Karena mau sosialisasi gimana, mau kampanye gimana, karena ada pembatasan-pembatasan. Dan ini justru yang mengkhawatirkan kita masyarakat. Ini situasi yang nyun sewu dalam arti tanda petik, masyarakat sekarang lagi susah. Ada pilkada. Dari segi regulasinya pun repot juga. Dari segi pelaksananya juga ada mengalami proses penambahan ekstra anggaran karena untuk memberikan hal sesuatu yang memang harus terfasilitasi. Ketiganya juga berkaitan dengan masyarakat terhadap calonnya. Respon untuk memilih datang ke TPS dalam situasi seperti ini ada dua resiko. Kalau memang di dalam zona yang memang masih belum aman betul, mereka takut kumpul. Keduanya, ngapain memilih? Kondisinya negara saja seperti ini, makan aja lagi susah. Nah, inilah potensi-potensi pragmatisme dalam tanda petik, wah, jujur saja, rakyat pasti dengan adanya sesuatu hal, mereka baru menentukan pilihannya. Inilah resikonya, kemungkinan begitu. Pak Guntur, ini pilkada sangat sulit kira-kira. Tapi kan beruntung Pak Guntur sekarang sudah tidak menjadi ketua KPU lagi. Sekarang kegiatan apa? Sebetulnya kan ilmu kita itu dari kecil memang urusan pemilu itu saya berpengalaman hampir 20 tahun di dalam rangka pemilu. Di KPU-nya 10 tahun, di luarnya itu memang begitu. Jadi otak itu sudah terisi pemilu. Tetapi karena undang-undang kami harus mengerti, kami harus off. Di dalam off itu tentunya kami harus punya kegiatan untuk beraktivitas. Nah, aktivitas inilah dengan kelompok, dengan teman-teman kami berusaha untuk mengembangkan pemberdayaan tanaman hias. Karena saat itu berkaitan dengan wabah corona juga mereka harus di rumah, mereka harus kerja dari rumah, kegiatan di rumah. Ya, kenapa kita tidak memberdayakan di daerah lingkungan kita yang punya potensi bunga? Ayo kita nanam, ayo kita memberdayakan, ayo kita membuat stek untuk kita akses keluar. Karena apa? Karena saya kira dengan tanaman hias itu, Bang Sadono, jadi misalnya kuncup bunga saja belum laku aja sudah senang mekar begitu ya. Bunga itu bagian dari imun kekuatan tubuh begitu ya. Jadi secara psikologis itu membantu ya. Sudah berapa bulan ini Pak Guntur mengurus ini tanaman hias? Kami mulai dengan teman-teman mulai Januari 2020. Nah, kemarin, tetapi kami prediksi ini akan booming, tapi kita punya ada pandemi COVID ini mulai Maret, wah ini udahlah kita coba, kita sekarang berusaha, tapi insya Allah ikhtiar kita suatu saat akan sesuai dengan bunganya, suatu saat akan berbunga begitu dengan teman-teman. Saya senang pemberdayaan Bang, jadi kami ingin masyarakat kami
memberdayakan potensi-potensi lokal yang ada untuk kita berdayakan. Ya jujur saja Bang Sadono sebagai anggota DPD ini, wah kami butuh supply ini. Usaha-usaha seperti pemberdayaan ini bukan usaha bisnis murni, tapi ini bagian mempunyai potensi-potensi masyarakat kami yang harus kita kembangkan begitu. Pak Guntur, saya sudah tidak menjadi anggota DPD. Saya juga di rumah ya, dan saya mengelola ini komunikasi lewat dari rumah ini, maka lahirlah channel yang mudah-mudahan mendorong masyarakat Jawa Tengah yang seperti Pak Guntur, seperti saya ini supaya tetap punya kegiatan gitu ya. Pak Guntur tidak memanfaatkan pemasaran atau penjualan secara daring gitu, secara online gitu. Siap. Jadi kami tetap dengan teman-teman itu ada bagiannya yang memang melakukan secara online. Jadi yang ini sekarang lagi ngetren itu salah satu misalnya pohon apa itu tanaman hias yang ini yang seperti antarium, mulai misalnya black cardinal dan sebagainya. Terus ini apa monstera. Nah ini nih melalui media-media itu sekarang ada yang kita memang pakai COD, mereka gambar terus kita kirim. Di Semarang juga kita lakukan oleh teman-teman. Jadi kelompok itu kami bagi porsinya masing-masing. Ada yang memang bagian IT, ada bagian ini. Tapi semuanya usahanya adalah usaha kelompok 10 orang inilah. Kita sifatnya bukan sistem individual, bisnis tapi ini bagian kecil yang harus kita wujudkan dari kecil untuk kebersamaan. Inilah rasa. Seperti kami di KPU dulu, Bang. Jadi kalau di KPU itu kan kebersamaan kolektif kolegial kurang lebih lah. Nah inilah kami wujudkan sekarang aplikasinya. Iya, saya kira itu menarik. Ini saya juga dititipi oleh teman-teman di Semarang ini ya. Ini ibu-ibu yang membuat makanan beku, frozen food ini. Ini makanan-makanan yang sehari-hari makanan rumahan itu bisa bukan, sehingga misalnya ada ini ayam panggang Klaten gitu ya. Ini bisa. Jadi saya kira teman-teman yang berjualan tanaman hias tadi nanti juga harus lebih kreatif. Ini ada makanan beku ayam taliwang misalnya. Tadi juga saya lihat ada empal gentong, ya, ada sambal koyor kalau nggak salah, sambal koyor dari ada iga gongso dan sebagainya. Jadi inilah Pak Guntur saya kira memberi inspirasi pada kita semua. Zamannya sudah berubah, jadi kita memanfaatkan teknologi ini untuk berjualan. Bahkan kalau lihat seperti ini sudah tidak hanya lokal Semarang, Jawa Tengah, ini sudah bisa juga nasional. Nah, mudah-mudahan kalau Pak Guntur dengan teman-teman ini rajin promosi, bukan tidak mungkin apa yang tidak ada di Jakarta misalnya, tapi ada di Ungaran, ya mereka akan minta. Surabaya mungkin akan minta gitu. Tapi tadi saya lihat Pak Guntur sudah persiapkan itu ya. Ya. Ke depan. Jadi kan gini, izin. Jadi karena daerah kami, tinggal kami kan di daerah Bandungan. Nah, Ya. Jadi Bandungan itu kan sentral hortikular lah, ibaratnya tanaman hias, sayur-sayuran dan sebagainya. Nah, kita kembangkan wilayah sini. Itu cuman persoalannya kan kita sebagai sentral, tapi pemasarannya itu sekarang apa yang disampaikan panjenengan itu betul. Jadi kita harus melalui kompetisi media daring ini yang. Atau juga di banyak tempat ada model ya, namanya reseller. Jadi artinya nanti saya usahakan untuk bisa konekkan bahwa di beberapa tempat ada reseller. Jadi Semarang misalnya ya, penjenengan nanti ada orang yang menawarkan. Jadi kalau nanti laku, penjenengan tinggal kirim gitu. Itu juga bisa. Ya, jadi apalagi Bandungan tadi ya, nama Bandungan itu dijual Bisa. saya kira. Ya. Udah. Mungkin kan tanaman hias dari Bandungan itu mungkin teman-teman dari daerah lain, pedagang-pedagang eceran di daerah kota-kota lain itu kan mungkin melihat Bandungannya itu lebih lebih menyejukkan begitu kurang lebih. Ya.
Jadi nanti modelnya sudah tidak pakai pedagang keliling itu, Pak. Jadi nanti reseller di Semarang itu dia juga nawarkan lewat online. Jadi begitu nanti Ah, dapat pembeli, memberitahu penjaringan gitu. Nah ini saya kira perlu siap. ya. Ya. Terus apa lagi tadi selain apa yang mau ditawar selain tanaman apa? Ya, kami terus terang kemarin mulai 10 Juni, Bapak Sadono, jadi mulai 10 Juni kemarin beredyar karena saya melihat potensi anjuran dari pemerintah terhadap menghadapi COVID ini kan selalu mengatakan di rumah saja begitu ya. Nah, kami mencoba memanfaatkan pekarangan rumah kampung karena orang kampung itu kalau dikekang terus kan ya repot. Nah, akhirnya kami menggunakan halaman rumah saya jadikan kafe kampung. Oh, ya bagus, nggih, nggih. Kafe kampung artinya kafe tapi pelayanan orang kampung lah. Jadi buat aktivitas, buat kumpul-kumpul, diskusi kampung, bisa ngopi. Tapi kan ini aman karena mereka tidak keluar ke daerah-daerah yang mana yang berbahaya misalnya. Yaitu kumpul di sini. Lah tadi malam juga ramai teman-teman kumpul ya, menu-menu kampung lah ibaratnya itu. Nah ini Tapi kami mencoba siap. standar kesehatannya gimana Pak Guntur? Oh, tetap kami penuhi, kami tetap menggunakan new normal, artinya karena wilayah kami itu dalam satu kampung, ya sementara ini dan insya Allah kedepannya juga kami berusaha untuk tetap sehat walafiat, tidak berdampak, terpapar. Ini kami juga menggunakan misalnya cuci tangan, hand sanitizer, dan sebagainya. Tetap kita lakukan protokol kesehatan itu. Cuci Bandungannya tempuh lah. di mana? Bandungannya tepatnya di mana? Bandungannya kami arah ke Ambarawa, Pak Bambang. Jadi arah ke Ambarawa itu 2 kilometer kalau dari Bambang masuknya Desa Jetis, Ya, ya, ya. Kecamatan Bandungan. Di Ya, situ kan sentral kegiatan, tapi kami di wilayah kampung. Kalau Bandungan kotanya, wah kami agak sedikit risau di sana ya, karena nuansa Bandungannya kalau yang di atas itu kan sudah nuansanya beda. Kalau kami masih, insya Allah kami masih menjaga citra daerah kami. Pak, Pak, mungkin masih ada yang ingin disampaikan pada teman-teman atau harapan tadi tentang pilkada atau mungkin apa tawaran menjadi jaringan untuk memasarkan tanaman hias. Silakan Pak Guntur. Ya, yang pertama begini, kami harapan di dalam pilkada ini kalau memang harus dilaksanakan memang 9 Desember 2020 mau ini sudah ketentuan misalnya harus berlaku dalam rangka pilkada, apalagi di Jawa Tengah 21 kabupaten yang menyelenggarakan pilkada, artinya pilkada terbesar lah di Jawa Tengah dalam tahun ini misalnya. Ini sebagian masyarakat Jawa Tengah menggunakan hak pilihnya di dalam situasi pandemi. Nah, di dalam situasi pandemi ini tentunya penyelenggara juga betul-betul harus membuat regulasi yang tegas lah. Jangan sampai karena pilkada, karena ambisi kepentingan politik, masyarakat terkena persoalan. Keduanya, mari teman-teman penyelenggara misalnya Banwas dan sebagainya atau pelaksana pemilu atau peserta pemilu, ya menghormatilah dalam arti masyarakat dihargai, dalam arti bukan dihargai untuk diberikan sesuatu, dididik sesuatu, tetapi demokrasi ini walaupun dalam sistem pandemi, demokrasinya tetap harus berkualitas, demokrasinya tetap berintegritas. Nah, Ya, inilah harapan kita. ya, ya. Itulah khususnya dalam bentuk usaha, Bapak Bambang Sadono misalnya usaha, ya mari kita bersama-sama, memang harapan kami, wong namanya usaha ini usaha kelompok, lah kalau pihak-pihak yang berkepentingan misalnya Bapak Bambang Sadono yang punya channel ya kami bisa dibantu di dalam channel-channel inilah agar kita tujuannya bukan tujuan pribadi ya, tujuan kelompok pemberdayaan. Inilah harapannya gitu. Nanti Ya, kami diberi contoh-contoh. Tadi saya sudah lihat contoh-contoh fotonya. Nanti barangkali contoh-contoh fisiknya mungkin kalau ada orang pengen lihat mungkin bisa. Ya. Baik Pak Guntur Sohawan, mantan siap, siap, Ketua Komisi Pemilihan Umum siap, Kabupaten siap. Semarang, ya, yang sekarang aktif bisnis tanaman hias. Mudah-mudahan sukses, bukan hanya untuk bisnis tapi juga Amin, pemberdayaan amin. masyarakat. Pantau pilkada supaya kualitasnya lebih bagus, integritasnya lebih bagus.
Sekali lagi selamat bekerja, selamat berjuang. Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.